Halo guys, kita lanjut. Ruang yang luas itu memancar dengan cahaya keemasan saat riak energi spiritual yang menakutkan menyapu gelombang dari tahap pertempuran emas yang kolosal. Siluet berkedip di panggung emas saat dampak menakutkan meledak dari setiap konfrontasi. 8 tim sedang menjalani pertempuran sengit. Hanya dengan memberikan segalanya, mereka akan naik di atas 8 terbaik. Di antara 8 tim, pertempuran yang paling menarik adalah pertempuran antara kapten karena semua orang tahu bahwa dalam pertempuran 7 poin, kemenangan pertandingan akan sedikit banyak ditentukan dengan hasil pertempuran kapten. Hasil kapten mereka adalah titik balik penting bagi setiap tim. Jadi, salah satu yang paling menarik perhatian adalah pertempuran antara kapten, bahkan dekan dari berbagai akademi spiritual menganggukkan kepala mereka saat mereka menyaksikan pertempuran. Dampak energi spiritual kekerasan terus-menerus meledak dari pertempuran antara kapten, selain pertempuran antara Mu Chen dan Liu Qingyun, Ji Xuan dan Wen Busheng, serta pertempuran antara Wu Ling dan Sue Tianhe, paling menarik perhatian. Adapun pertempuran antara Wen Qingxuan dan Fang Yun, itu agak mudah. Secara umum, Fang Yun bisa dianggap yang terlemah di antara 8 kapten. Bagaimanapun, dia mengandalkan artefak surgawi tingkat rendah untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Tapi sayang, lawan yang dia temui tidak lebih lemah dari Luo Li. Jadi, meskipun Fang Yun menggunakan kuali naga harimaunya, dia masih ditekan sepenuhnya oleh Wen Qingxuan. Sosok itu, yang memegang tombak panjang emas, seperti seorang dewi, serangannya seperti gelombang deras saat mereka berlapis-lapis. Pada saat yang sama, kuali naga harimau terus-menerus bergeser mundur dari benturan. Menurut situasi ini, hanya masalah waktu sebelum Fang Yun dikalahkan oleh Wen Qingxuan. Meskipun jelas siapa yang lebih unggul dalam pertempuran Wen Qingxuan, 2 tahap pertempuran lainnya masih menemui jalan buntu, terutama pertempuran antara Wu Ling dan Sue Tianhe. Keduanya telah sepenuhnya meledak kekuatan mereka tanpa menahan diri sedikit pun. Fluktuasi energi spiritual yang dipancarkan dari mereka jelas telah mengalami bencana spiritual kelas 3, hanya memiliki langkah terakhir yang tersisa untuk melangkah ke alam berdaulat. Energi spiritual merah darah bersiul di setiap gerakan Sue Tianhe, itu seperti sungai darah yang menembus langit, bergemuruh di langit saat melakukan serangan ke arah Wu Ling. Wu Ling memegang tongkat hitam saat cahaya hitam dipancarkan dari permukaan tubuhnya. Penampilannya yang tampan sekarang tampak seperti ditempa dari logam. Jelas, dia juga telah mengembangkan fisiknya ke tingkat yang cukup besar. Jadi, ketika menghadapi sungai darah yang bergemuruh, dia hanya membuat sapuan dengan tongkatnya, yang menyebabkan ruang terdistorsi dan gelombang dengan kekuatan mengerikan yang menghancurkan sungai darah, menyebabkan cahaya darah turun. Pertempuran mereka adalah yang paling tidak menentu saat mereka melepaskan serangan demi serangan terhadap satu sama lain tanpa berpikir sedikit pun untuk bertahan. Sorak-sorai meraung dari pertempuran mendebarkan mereka. Tapi, secara umum, pertempuran mereka terkunci di jalan buntu. Pertempuran paling menarik berikutnya adalah pertarungan antara Ji Xuan dan Wen Busheng. Itu adalah pertempuran dengan ketenaran yang tidak setara, karena nama Ji Xuan berdering di berbagai akademi spiritual, sedangkan tidak ada yang tahu nama Wen Busheng atau bahkan nama akademi yang sombong di belakangnya. Akademi spiritual tak terkalahkan. Faktanya, itu adalah akademi spiritual tanpa nama yang belum pernah didengar banyak orang sebelumnya. Dengan demikian, mereka memperkirakan bahwa Wen Busheng akan dengan cepat kalah dari Ji Xuan. Namun, kebenaran membuat mereka sedikit tercengang karena Wen Busheng mampu melawan serangan Ji Xuan. Selanjutnya, dia mengandalkan telapak tangannya untuk menghadapi tombak yang menusuk di tangan Ji Xuan. Adegan ini membuat banyak orang terkejut karena mereka sekarang mengerti alasan mengapa tim akademi tak terkalahkan mampu naik menjadi 8 terbaik. Pemuda yang tampak biasa ini ternyata tidak. Sepertinya tidak masalah seberapa kecil akademi spiritual itu, hanya masalah waktu sebelum seorang jenius muncul. Namun, meskipun Wen Busheng tidak terlihat tertinggal dari serangan Ji Xuan, para dekan dari berbagai akademi spiritual itu dapat mengetahui bahwa serangan Wen Busheng secara bertahap ditekan oleh Ji Xuan. Tombak cahaya menembus ruang saat matahari tampak muncul di ujung tombak. Energi spiritual begitu ganas, sepertinya bisa menghancurkan ruang. Sinar cahaya tombak itu melesat ke arah Wen Busheng. Menghadapi serangan yang semakin tajam dari Ji Xuan, ekspresi wajah Wen Busheng berubah sedikit lebih berat.
telapak tangan kanannya memancarkan cahaya putih yang bersinar, tampak terbuat dari batu giok saat dia mendorong telapak tangannya ke depan. Tombak dan telapak tangan bentrok, menciptakan suara benturan logam yang menyebar, gelombang kejut besar yang terlihat meledak, menghancurkan tanah di bawah keduanya. Sosok Jisuan tersentak, sedangkan Wen Buseng dikirim mundur beberapa langkah, setiap langkahnya meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Tombak panjang di tangan Jisuan bergetar saat dia menatap Wen Buseng dan berbicara dengan suara samar. Jika hanya itu yang kamu dapatkan, maka ini adalah akhirnya. Saat dia berbicara, matanya berubah semakin tajam saat tombak panjang di tangannya menusuk ke tanah. Kedua tangannya disatukan saat cahaya suci yang cemerlang dipancarkan dari tubuhnya. Itu seperti matahari saat muncul di belakangnya. Energi spiritual yang menakjubkan meledak seperti gunung berapi dari tubuhnya. Kekuatan energi spiritualnya hampir mencapai puncak bencana roh kelas 3. Dibandingkan dengan saat dia bertarung dengan Mu Chen, dia tampaknya telah tumbuh lebih kuat. Wen Buseng merasakan aura berbahaya yang datang dari Jisuan dan tahu bahwa Jisuan tidak lagi bermaksud membuang waktu lagi. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia perlahan mengulurkan tangan kanannya ke depan. Tangan kanannya sangat ramping dan indah, dan karena berkilau, itu terlihat seperti terbuat dari batu giok. Pada saat ini, tanda emas gelap mulai menyebar dari telapak tangannya. Tanda emas mengalir ke telapak tangannya, hampir seperti darah. Dalam waktu singkat itu, tangan kanannya telah berubah menjadi warna emas gelap saat tekanan aneh menyebar. Tekanan aneh itu membuat mata Jisuan menyusut. Dia menatap telapak tangan kanan Wen Buseng saat noda keraguan melintas di matanya. Riak-riak ini, para dekan di langit memandang dengan heran. Wajah mereka segera diganti dengan keterkejutan saat mata mereka berkedip. Anak laki-laki dari Akademi Spiritual tak terkalahkan itu, dia benar-benar mentransplantasikan tulang tangan seorang ahli sovereign. Tidak heran tangan kanannya begitu kuat. Arai cahaya biru kolosal melayang di langit sebagai cahaya biru yang sangat besar. Gambar spiritual muncul di arai cahaya. Itu seperti makhluk surgawi yang telah melakukan perjalanan di sini melalui ruang, melihat ke bawah di tanah dari atas. Tekanan yang tak terlukiskan menyebar ke seluruh langit dan bumi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keheranan saat mereka melihat sosok cahaya biru. Penampilan siluet cahaya itu tidak jelas. Tetapi tekanan kuat yang dipancarkan darinya memberi orang lain pemahaman tentang betapa kuatnya itu. Apa itu? Setelah mendengar kata-kata Liu Qingyun, itu pasti leluhur angin dari klan roh anginnya. Leluhur angin, makhluk maha kuasa yang mendirikan klan roh angin, apa dia belum mati? Itu secara alami tidak bisa menjadi tubuh asli dari leluhur angin. Itu harusnya seni rahasia yang Liu Qingyun eksekusi dari klan roh angin dan dipasangkan dengan garis keturunannya, sehingga dia bisa memanggil gambar spiritualnya. Tapi meski begitu, kekuatan yang datang darinya sangat menakutkan. Sepertinya Liu Qingyun tidak akan membuang waktu lagi. Dia bahkan telah mengungkapkan kartu truf seperti itu. Bisikan halus beredar di antara siswa yang tak terhitung jumlahnya. Banyak yang memiliki keterkejutan yang terkandung dalam suara mereka karena mereka jelas terkejut dengan langkah dari Liu Qingyun ini. Bahkan seorang ahli yang telah melalui bencana roh kelas 3 tidak dapat menahan gambar spiritual cahaya biru yang besar itu. Untuk dapat berjalan sejauh ini dan tidak takut sedikit pun pada Mu Chen, yang merupakan numero uno dari babak eliminasi, dia benar-benar memiliki kartu asnya. Banyak siswa di wilayah Akademi Spiritual Surga Utara memiliki kekhawatiran di mata mereka. Liu Qingyun ini memang tangguh. Ye Qingling menghela nafas. Tidak satu pun dari 8 terbaik itu yang mudah dihadapi. Babak eliminasi mungkin hanya pemanasan bagi mereka dan sekarang adalah waktu bagi mereka untuk benar-benar melepaskan kartu truf mereka dan bertarung. Bisakah kakak Mu Chen menahannya? Yusi berbicara dengan suara cemas sambil mengepalkan tinjunya. Ye Qingling tersenyum pahit karena tidak mungkin baginya untuk memberikan pendapat tentang pertempuran tingkat ini. Saat ini, mereka hanya bisa melihat apakah Mu Chen memiliki kartu truf yang sama juga. Meskipun gambar spiritual leluhur angin yang dipanggil Liu Qingyun tidak lemah, Mu Chen bukanlah seseorang yang mudah dikacaukan. Ling Xi dengan ringan tersenyum saat dia menenangkan kekhawatiran mereka. Klan roh angin mungkin kuat, tapi Ling Xi tidak berpikir bahwa mereka bisa lebih kuat dari klan misterius di belakang Bibi Jing. Klan yang bahkan Bibi Jing takuti pasti bukan eksistensi yang bisa disaingi oleh klan roh angin.
Melihat senyum di wajah Lingxi, Ye Qingling dan yang lainnya sedikit merasa lega, tapi mata mereka masih tertuju pada Golden Battle Stage. Murid hitam Mu Chen juga terpaku pada gambar spiritual cahaya biru besar di atas panggung. Mu Chen, jika kamu bisa menahan serangan ini, aku akan mengakui kekalahanku. Liu Qingyun dengan dingin menatap Mu Chen saat segel tangannya berubah. Gambar spiritual cahaya biru melangkah maju saat mengirim telapak tangan ke bawah, menekan ke arah Mu Chen. Di bawah telapak tangan itu, energi spiritual yang berada di antara langit dan bumi sedang dihamburkan, bahkan sebelum telapak tangan itu mendarat, sebuah bayangan besar telah menyelimuti tahap pertempuran. Pakaian Mu Chen menempel di dekat tubuhnya dari tekanan saat dia melihat gambar spiritual cahaya biru yang menakutkan. Dia menarik napas dalam-dalam saat ekspresinya menjadi serius, dan mulai membentuk segel dengan kedua tangannya. Saat dia membentuk segel, energi spiritual hitam dan putih di belakangnya tiba-tiba bersiul saat mulai menyatu dengan kecepatan tinggi. Saat energi spiritual hitam dan putih mulai menyatu, semua orang bisa melihat pagoda hitam setinggi 300 meter perlahan-lahan terbentuk. Pagoda hitam kolosal berdiri menjulang di langit saat permukaan pagoda primordial tampak seolah-olah ada gambar spiritual naga emas melingkar di sekitarnya. Samar-samar, auman naga yang luas dan kuno terdengar. Ketika pagoda hitam kolosal muncul, sudut bibir Din Taichang berkedut tak terkendali, karena dia masih ingat dengan jelas bagaimana Ibu Mu Chen menggunakan pagoda hitam untuk memperbaiki penguasa naga kuning. Dan, sekarang, Mu Chen juga bisa melakukan cara yang menakutkan. Namun, dapatkah pagoda hitam miliknya itu bertahan dari gambar spiritual leluhur angin yang dipanggil oleh Liu Qingyun? Pagoda hitam yang terbentuk di belakang Mu Chen menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya dengan mata banyak orang dipenuhi dengan keterkejutan. Dilihat dari kekuatan itu sendiri, pagoda hitam tampaknya tidak kalah dengan gambar spiritual yang dipanggil oleh Liu Qingyun. Jadi, mereka bertanya-tanya apakah kartu truf Mu Chen bisa mengalahkan Liu Qingyun. Hanya dekan tertentu yang lebih kuat dibandingkan dengan yang lain yang samar-samar bisa merasakan fluktuasi aneh yang datang dari pagoda hitam saat keheranan melintas di mata mereka saat mereka dalam hati menganggukkan kepala. Sepertinya konfrontasi kali ini akan menarik. Kedua pemuda itu tidak sesederhana itu. Ketika Liu Qingyun melihat pagoda hitam di belakang Mu Chen, dia sedikit menyipitkan matanya saat dia mendengus dingin. Dia percaya bahwa bahkan Jisuan akan kesulitan berurusan dengan gambar spiritual yang dia panggil ini. Dia menolak untuk percaya bahwa Mu Chen bisa menahannya. Biarkan aku melihat seberapa mampu kamu, Liu Qingyun dengan dingin mencibir saat dia mengganti segelnya sekali lagi. Telapak tangan yang mendekati Mu Chen semakin bersinar saat riak energi spiritual yang menakutkan menciptakan retakan besar di Golden Battle Stage yang kokoh. Ketika Mu Chen mengangkat kepalanya dan menembus ruang ke energi yang menekan, meskipun itu sangat kejam, itu masih tidak dapat membahayakan dirinya dengan fisiknya saat ini. Yang perlu dia perhatikan adalah sosok cahaya biru yang masuk. Kabut putih perlahan keluar dari mulut Mu Chen saat pupil hitamnya berubah menjadi sangat dingin, seperti bilah, dan segel yang dia bentuk dengan tangannya juga berubah. Pagoda hitam di belakangnya mulai bergetar saat mengeluarkan suara mendengung. Pola naga emas di permukaan pagoda juga bersinar lebih cemerlang. Raungan naga bergema saat naga emas terpisah dari pagoda. Sinar matahari menyinari tubuhnya, memantulkan kilau-kilau dari sisik emas. Naga emas menghadap ke langit dan mengeluarkan raungan yang menggetarkan langit dan berubah menjadi sinar cahaya keemasan yang menerjang saat mencambuk ekornya. Tekanan naga yang realistis menyebar, dibandingkan dengan naga angin yang diciptakan oleh Liu Qingyun sebelumnya. Itu bahkan lebih kuat. Seikat cahaya keemasan menyerbu ke depan saat berbenturan dengan telapak cahaya biru yang menekan ke bawah di bawah pemirsa yang tak terhitung jumlahnya. Begitu dua kolosi bentrok, cahaya keemasan dan biru berubah menjadi dua sinar cahaya cemerlang saat mereka menyapu. Di bawah warna cemerlang, itu adalah bentrokan yang sangat ganas antara energi spiritual. Pada titik dampak dari dua serangan, ruang terdistorsi secara drastis. Serangan Liu Qingyun sedang diblokir, seseorang berseru karena telapak biru tidak dapat mendarat di bawah sapuan cahaya keemasan. Mu Chen benar-benar memiliki beberapa kemampuan, tidak heran dia adalah numero uno dari babak eliminasi. Di langit, melihat saat serangannya diblokir, Liu Qingyun mengerutkan alisnya saat segel tangannya berubah lagi.
Dalam sekejap, cahaya biru terang meledak dengan gemuruh yang dalam. Telapak tangan biru itu seperti meteorit saat didorong ke bawah. Dampak mengerikan mendatangkan malapetaka di langit. Apa yang membuat semua orang terkejut adalah bahwa tidak peduli seberapa ganas telapak tangan biru itu tidak dapat menembus cahaya keemasan. Ekspresi wajah Liu Qingyun akhirnya berubah sedikit jelek. Karena kamu sudah selesai menyerang, giliranku selanjutnya. Mu Chen samar-samar tertawa saat dia melangkah maju, kakinya menginjak tanah dengan keras saat pagoda hitam di belakangnya membubung ke langit. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, pagoda hitam turun dari cakrawala saat ukurannya meningkat dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, ukurannya sudah beberapa ratus kaki karena menyelimuti gambar cahaya biru. Mata Liu Qingyun menjadi emas saat melihatnya saat sosok cahaya biru membuka mulutnya. Itu mengeluarkan gelombang suara yang besar, seperti tornado, saat menuju pagoda hitam. Tidak ada sedikit pun pagoda hitam yang menghindari gelombang suara. Namun, bagian bawah pagoda hitam itu seperti lubang tanpa dasar karena menyedot gelombang suara. Itu hanya menciptakan ledakan riak sebelum binasa. Mu Chen dengan dingin menggonggong saat pagoda hitam membawa bayangan besar, menyelimuti gambar cahaya biru dan menyedotnya ke dalam pagoda di bawah tatapan tercengang yang tak terhitung jumlahnya. Menyedot semuanya, tidakkah kamu takut kelebihan beban? Frost menutupi wajah Liu Qingyun saat segelnya berubah. Riak energi spiritual kekerasan meledak dari gambar cahaya saat angin palem yang mengerikan dengan cepat menghantam dinding pagoda. Sebuah suara berat terus-menerus bergema saat getaran halus ditampilkan dari pagoda hitam. Makannya terlalu besar dan kemampuanmu terlalu lemah. Apakah Anda ingin membebaninya? Peluang gemuk. Mu Chen tersenyum, tapi tidak ada banyak ekspresi tersenyum di matanya. Dia duduk di udara dan mulai membentuk segel tangan. Seni pagoda hebat, api pagoda menyempurnakan langit dan bumi. Seiring dengan segel tangan Mu Chen yang terus berubah, dia perlahan menutup matanya dan kulit kayu yang khusyuk terdengar dari hatinya. Ketika Mu Chen menggonggong di dalam hatinya, raungan naga yang menghancurkan bumi bergema dari pagoda. Semua orang menyaksikan 3 naga emas dari lapisan pertama hingga ketiga dari pagoda hitam yang tampaknya telah dibangkitkan. Naga terbang ke tubuh pagoda dan berubah. Mereka mulai berkobar dengan api emas. Api emas bersiul di pagoda. Api emas ini mirip dengan yang digunakan ibunya untuk memperbaiki penguasa naga kuning. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya. Lagi pula, ketika Ibu Mu Chen telah mengeksekusinya saat itu, ada ratusan naga emas yang berubah menjadi api pagoda. Itu masih jauh dari mungkin bagi Mu Chen untuk mencapai apa yang dia lakukan. Namun, itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan Liu Qingyun. Saat api emas muncul, gambar spiritual biru di pagoda menjadi kaku untuk sesaat, seolah-olah telah merasakan bahaya yang fatal dan tubuh kolosal itu sedikit lebih padat. Di luar, Liu Qingyun memiliki ekspresi berat di wajahnya karena dia jelas merasakan ancaman itu juga. Pergi, Mu Chen tidak memperhatikan dan menunjuk dengan jarinya ketika api emas masuk, mereka langsung menelan gambar cahaya biru. Cahaya biru yang cemerlang itu seperti gelombang pasang saat menyapu sosok biru itu, membentuk pertahanan saat bertahan dari proses penyulingan api emas yang menakutkan. Ketika dua kekuatan yang berlawanan bersentuhan, gambar cahaya biru dilarutkan dengan kecepatan tinggi, kekuatan destruktif dari api emas benar-benar menakutkan di luar dugaan. Melalui pagoda, semua orang bisa menyaksikan pemandangan saat mereka merasakan hawa dingin di hati mereka saat itu juga. Bagaimana api emas itu bisa begitu mengerikan, bahkan gambar spiritual yang dipanggil oleh Liu Qingyun tidak dapat menahannya. Di udara, wajah Liu Qingyun pucat pasi, namun, dia berhasil menenangkan hatinya yang gelisah di saat berikutnya saat dia melirik Mu Chen dengan tatapan dingin. Dia menyedot seteguk udara sambil mengarahkan jarinya. Kemudian, beberapa darah merah gelap muncul di jarinya. Ujung jarinya menari-nari di udara saat darah membentuk rune kuno berwarna merah darah di hadapannya. Saat rune muncul, itu berasimilasi ke dalam ruang dan pada saat yang sama, tubuh gambar cahaya biru di dalam pagoda tersentak. Cahaya biru mulai menjadi lebih padat dan lebih padat, fitur wajahnya juga menjadi lebih jelas. Samar-samar, ada kekuatan menakjubkan yang menyebar. Liu Qingyun memang memiliki beberapa cara untuk dapat memanggil gambar spiritualnya ke tingkat seperti itu. Beberapa dekan memuji saat mereka menganggukkan kepala pada adegan itu.
Jelas, semakin jelas penampilannya, gambar spiritual yang dipanggil oleh Liu Qingyun akan semakin kuat. Setelah dikembangkan hingga batasnya, kekuatan gambar spiritual yang dipanggil olehnya dapat dibandingkan dengan gambar spiritual asli leluhur angin. Cahaya biru di sekitar gambar cahaya tumbuh lebih dalam dan, pada saat yang sama, lebih halus. Saat cahaya biru melonjak, ia mampu menahan api keemasan itu. Dua kekuatan mengerikan saling mengikis. Meskipun api emas memiliki inisiatif, itu pasti tidak sekeras sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, energi spiritual Mu Chen mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Lagi pula, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dalam hal energi spiritual, dibandingkan dengan Liu Qingyun, yang telah melalui bencana roh kelas 3. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya dengan gugup menatap ke arah mereka karena mereka tahu bahwa pertempuran antara Mu Chen dan Liu Qingyun telah mencapai. Saat salah satu dari mereka jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan, hasilnya akan ditentukan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen perlahan membuka matanya saat dia menatap pagoda. Ekspresinya sangat tenang saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya lagi. Saat segel tangan Mu Chen berubah, semua orang menyaksikan bahwa sebenarnya ada rune emas yang muncul di lapisan keempat dinding pagoda. Rune emas itu menyebar dengan kecepatan tinggi dan dengan cepat berubah menjadi rune naga emas. Ketika rune naga emas keempat muncul, wajah Liu Qingyun berubah drastis. Raungan naga bergema saat rune naga emas memisahkan diri dari dinding pagoda dan berubah menjadi api emas, bergabung dengan lautan api yang menelan gambar spiritual biru. Saat naga emas keempat bergabung dengan barisan api emas menjadi lebih bersinar saat kekuatannya meningkat. Api pagoda, sempurnakan. Mu Chen perlahan mengulurkan tangannya ke arah pagoda hitam dan mengepalkan tinjunya saat suara dingin bergema dari hatinya. Ketika suaranya berhenti, api emas yang mengamuk berguling-guling di pagoda dan menelan seluruh gambar spiritual biru. Di panggung pertempuran milik Jisuan dan Wen Buseng, Jisuan berdiri di udara saat energi spiritual tak terbatas keluar dari tubuhnya. Di belakangnya, energi spiritual yang luas tampaknya telah terbentuk menjadi matahari suci yang besar. Matahari suci melayang di udara sambil memancarkan kekuatan yang menakutkan. Melihatnya, para siswa di luar panggung merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Tingkat serangan itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditahan oleh ahli bencana roh kelas 3. Untuk bisa masuk ke dalam 8 terbaik dan memiliki ketenaran paling menonjol, Jisuan memang memiliki kemampuannya sendiri. Sementara banyak orang menghela nafas, Jisuan memusatkan pandangannya pada Wen Buseng, dan ke arah itu, Wen Buseng mempertahankan ekspresi tenang saat warna emas gelap di tangannya semakin gelap. Dari penampilan luar, tampaknya terbuat dari emas, tetapi tekanan yang tak terlukiskan sedang dipancarkan. Tulang tangan seorang penguasa, Jisuan menatap Wen Buseng saat dia perlahan berkata, "Sungguh keberuntungan yang kamu miliki di sana." Baru sekarang Jisuan menyadari mengapa Wen Buseng mampu memimpin timnya dengan kekuatan yang layak untuk mengatasi semua kesulitan dan mencapai yang terbaik 8. Ternyata orang yang tampak biasa ini memiliki kartu truf yang begitu kuat. Tulang tangan seorang sovereign, para siswa di sekitarnya merasakan jantung mereka tersentak setelah mendengar percakapan mereka saat mereka melihat tangan kanan emas Wen Buseng dengan sangat terkejut. Tulang tangan sovereign ada di tangan orang itu. Demikian pula, Wen Buseng juga melihat Jisuan dan tersenyum. Itu hanya keberuntungan. Untungnya, saya bisa mendapatkan tulang tangan senior yang berhasil dia tinggalkan dengan menggunakan esensi darahnya di reruntuhan kuno. Saya berhasil karena saya cocok dengan tulang tangannya dan ada fakta bahwa saya tahu sedikit tentang teknik transplantasi. Keberuntungan apa yang dia miliki? Seseorang tanpa sadar bersuara. Rumor mengatakan bahwa ketika seorang ahli sovereign meninggal, tubuh mereka bisa bertahan selama 1 milenium, tanpa dihancurkan. Mereka yang beruntung mendapatkan tulang seorang penguasa tidak dapat mentransplantasikannya secara langsung ke dalam tubuh mereka, karena itu bukanlah sesuatu yang menjadi milik mereka. Jika mereka mentransplantasikannya dengan sembarangan, mereka malah dapat dimakan olehnya, kecuali orang itu benar-benar beruntung memiliki kompatibilitas tinggi dengan tulang sovereign. Bahkan dengan peluang sekecil itu, Wen Buseng benar-benar menemukannya. Keberuntungan orang itu benar-benar iri. Tapi, melihat dari kekuatan tulang tangan sovereign Anda, pemiliknya tidak akan melebihi realem sovereign kelas 5.
Jadi saya khawatir tidak akan semudah itu jika Anda ingin mengalahkan saya hanya dengan mengandalkannya. Ji Xuan berbicara dengan nada samar. Jika saya tidak mengambil risiko, bagaimana saya tahu hasilnya? Wen Buseng menunjukkan senyum acuh tak acuh. Bahkan ketika menghadapi Ji Xuan yang kuat, dia masih tidak menunjukkan rasa takut. Kalau begitu, biarkan aku melihat berapa banyak kekuatan yang ditinggalkan oleh ahli sovereign setelah kematiannya. Ji Xuan menatap Wen Buseng dalam-dalam saat tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Tubuhnya perlahan bangkit dan matahari suci yang terbentuk dari energi spiritualnya yang tak terbatas menjadi lebih jelas dan lebih besar ukurannya di belakangnya. Semua orang bisa merasakan gerakan kekerasan energi spiritual antara langit dan bumi. Cahaya yang bersinar dari matahari suci sebenarnya menyebabkan energi spiritual alami di langit dan bumi mendidih. Semua orang tahu bahwa Ji Xuan berniat untuk mengakhiri pertempuran ini dengan langkah terakhirnya. Wen Buseng menghirup udara dalam-dalam saat dia tiba-tiba mengepalkan tangan emasnya, pakaian di seluruh lengannya langsung tercabik-cabik. Dengan urat biru yang seperti cacing tanah menggeliat di lengannya, darah di tubuhnya mulai mengalir tanpa henti ke tangannya. Saat darah mengalir, warna gelap telapak tangannya semakin gelap, kekuatan yang dipancarkan darinya juga semakin kuat. Banyak orang menahan napas saat mereka berdua bersiap untuk bentrokan yang menentukan. Energi spiritual kekerasan berfluktuasi di langit dan bumi dalam riak, keheningan sebelum ketenangan membuat suasana antara langit dan bumi sedikit membeku. Di langit, matahari suci di belakang Ji Xuan tumbuh dalam ukuran beberapa ratus meter. Di hadapan matahari suci, sosoknya, yang melayang di depannya, tampak sangat kecil. Matahari suci itu seperti matahari terik yang telah turun. Itu sangat menakjubkan. Ketika matahari suci mencapai batas, cahaya bersinar keluar dari tatapan dingin Ji Xuan. Dia menatap Wen Buseng saat dia membentuk segel tangan dan suaranya yang dingin bergema di seluruh langit dan bumi. Seni matahari agung surgawi, pembersihan matahari suci. Matahari kolosal memancarkan suara mendengung dan saat Ji Xuan membentuk segelnya, semua orang menyaksikan matahari tiba-tiba melesat ke cakrawala. Matahari terbit menuju 9 langit dan setelah beberapa saat, ia menukik ke bawah, matahari turun dari langit, bersama dengan kekuatan penghancur yang tak terbayangkan, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang diliputi keterkejutan, itu turun menuju battle stage. Di bawah serangan yang mengerikan itu, panggung yang kokoh runtuh saat retakan mulai menyebar. Wajah Wen Buseng menjadi lebih serius ketika dia melihat kekuatan mengerikan yang jatuh dari langit. Dia mengangkat kepalanya saat matahari yang terpantul di pupilnya tumbuh semakin besar. Pada saat itu, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, cairan emas gelap sepertinya mengalir di tangan emasnya, wajahnya menjadi pucat saat dia melambaikan tangannya ke udara. Tangan penguasa, sebuah suara samar bergema dari hati Wen Buseng. Ruang itu bergetar hebat ketika Wen Buseng melambaikan tangannya ke bawah, sedemikian rupa sehingga riak-riak itu terlihat menyebar seperti gelombang. Cahaya keemasan meledak dan semua orang bisa dengan jelas melihat cetakan telapak tangan emas terbang dari telapak tangan Wen Buseng. Telapak tangan tumbuh dalam ukuran dan dalam waktu singkat, itu sudah tumbuh beberapa ratus meter. Telapak tangan emas besar menjulang, seolah-olah raksasa melambaikan telapak tangannya dan, di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, itu sangat berbenturan dengan matahari yang turun tanpa rasa takut. Langit dan bumi menjadi sunyi sejak saat kontak, namun, keheningan hanya berlangsung sesaat sebelum cahaya bersinar yang menusuk mata meledak. Adegan itu mirip dengan dua meteorit yang saling bertabrakan. Dampak energi spiritual yang mengerikan tersapu dengan keras saat semua orang mengangkat kepala, melihat bentrokan antara matahari dan telapak tangan emas dengan takjub, keduanya terus-menerus mengikis satu sama lain, mencoba menghancurkan pihak lain. Namun, karena fakta bahwa kedua kemampuan itu sangat kuat, kedua serangan itu menemui jalan buntu. Di atas panggung, Wen Buseng menyaksikan bentrokan itu saat dia melambaikan tangannya di ruang kosong lagi dan pada saat yang sama, wajahnya menjadi lebih pucat. Telapak emas tiba-tiba diperkuat dan semua orang melihat bahwa telapak tangan emas tiba-tiba mengepal, menghancurkan matahari. Banyak orang menghirup udara dingin karena tidak ada yang mengira Wen Buseng begitu kuat. Bahkan serangan sekuat itu yang dilepaskan oleh Ji Xuan dihancurkan olehnya. Tulang tangan seorang sovereign memang tangguh.
Setelah telapak tangan emas menghancurkan matahari, mengambil keuntungan dari ledakan energi spiritual yang sangat keras, itu menuju ke arah Jisuan di langit. Ruang terdistorsi oleh dampak energi spiritual, membuat orang lain tidak mampu melihat ekspresi Jisuan. Tetapi menghadapi serangan Wen Buseng, dia tampaknya tidak memiliki tanda-tanda untuk menghindar. Telapak tangan emas muncul di hadapan Jisuan hampir dalam sekejap saat melambai ke bawah. Tidak ada fluktuasi dalam ekspresi Jisuan, sebaliknya, hawa dingin melintas di pupilnya. Teriakan elang purba bergema di langit, ketika banyak orang mengangkat kepala mereka melihat sayap elang ilusi merobek ruang terpisah saat meluncur melewati telapak emas dan menghilang. Sayap elang ilusi hanya muncul sesaat dan hanya butuh sekilas agar telapak emas menghilang. Banyak orang menggosok mata mereka saat melihatnya karena adegan sebelumnya terasa seperti ilusi. Ketika telapak tangan emas setengah kaki dari Jisuan, tiba-tiba membeku dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Jisuan dengan acuh tak acuh mengulurkan telapak tangannya saat dia dengan ringan menamparkan telapak tangan emasnya. Seiring dengan tamparan ringan Jisuan, banyak orang dipenuhi dengan keheranan ketika mereka melihat telapak tangan emas yang tidak bisa dihancurkan runtuh dan berubah menjadi kedipan emas yang memenuhi langit. Di bawah panggung, Wen Buseng meludahkan seteguk darah saat energi spiritual riak di sekelilingnya jatuh. Dia merasakan kelemahan di tubuhnya saat dia berlutut di tanah dengan satu kaki saat darah segar menetes dari sudut mulutnya. Dia perlahan menyeka noda darah dari sudut bibirnya saat dia mengangkat kepalanya. Pada saat ini, Jisuan perlahan turun saat dia menatapnya dengan tatapan apatis. Aku tersesat, Wen Buseng tersenyum pahit dan menghela nafas pelan. Saat Wen Buseng menyatakan, sorakan yang memenuhi langit dan menutupi bumi terdengar. Tidak ada yang membayangkan bahwa Wen Buseng, yang serangannya sedikit menguntungkan, akan tiba-tiba kalah. Jisuan itu terlalu kuat. Mendengar sorak-sorai, Wen Buseng menoleh saat dia melihat battle stage jauh, yang juga memancarkan riak energi spiritual yang menakjubkan. Nama Jisuan benar-benar bukan untuk apa-apa, terserah Anda untuk mengalahkannya. Ketika Wen Buseng dikalahkan, pertempuran antara Mu Chen dan Liu Qingyun juga mencapai puncaknya. Pagoda hitam melayang di cakrawala saat api keemasan di pagoda mengamuk. Nyala api terasa seolah-olah bisa membakar apapun di dunia. Nyala api melonjak saat mereka menelan gambar cahaya biru. Suara menusuk terus bergema, seolah-olah energi spiritual sedang dibakar. Kekuatan 4 naga emas yang berubah menjadi api pagoda sungguh luar biasa. Di bawah api yang mengamuk, citra spiritual biru dengan cepat terdistorsi, ada ekspresi penderitaan di wajah tidak jelas gambar spiritual itu. Di battle stage, wajah Liu Qingyun juga berubah drastis. Namun, sebelum dia bisa bereaksi, suara dingin Mu Chen terdengar di seluruh langit dan bumi. Seiring dengan suara dingin Mu Chen, keganasan api emas di pagoda mencapai batas dan tersapu. Gambar spiritual biru tidak mampu bertahan lebih lama lagi saat retakan mulai muncul dan menyebar di tubuh kolosal, suara berat datang dan meledak. Cahaya biru menyebar tetapi dengan cepat dilahap oleh api keemasan. Saat api keemasan menyebar, tempat itu segera kosong karena gambar spiritual biru tidak lagi ada. Gambar spiritual biru itu disempurnakan, seteguk darah segar keluar dari mulut Liu Qingyun saat kepucatan dengan cepat melintasi wajahnya. Riak energi spiritual di sekitarnya juga melemah, gambar spiritual mengandung esensi darahnya, yang dihubungkan bersama dengannya, sehingga dia menderita luka berat saat disempurnakan. Ketika Liu Qingyun memuntahkan darah dari mulutnya, keributan meraung di sekitar panggung pertempuran. Banyak orang melebarkan mata mereka, dengan keterkejutan menutupi wajah mereka dari kenyataan bahwa Liu Qingyun benar-benar kalah. Liu Qingyun telah mengeksekusi langkah seperti itu dan masih kalah dari Mu Chen. Benar-benar layak menjadi numero uno dari babak eliminasi. Banyak orang tidak bisa menahan terengah-engah karena kekuatan Mu Chen hanya di bencana roh kelas 1, sedangkan Liu Qingyun berada di bencana roh kelas 3. Namun terlepas dari perbedaan di antara mereka, Mu Chen mampu tampil sebagai pemenang. Kekuatan bertarungnya benar-benar mengagumkan. Kakak Mu Chen menang. Wajah dan mata Yu Xi dipenuhi dengan kegembiraan. Ye Qingling, Su Linger, dan Su Ner tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka. Adapun siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara,
Gelombang sorakan telah pecah di antara mereka karena setiap wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Sudah terlalu lama sejak Akademi Spiritual Surga Utara mereka mencapai hasil yang luar biasa dalam turnamen Akademi Spiritual Besar. Di masa lalu, ketika akademi mereka berpartisipasi dalam turnamen Akademi Spiritual Besar, para siswa dari 5 akademi besar lainnya selalu menatap mereka dengan ejekan. Tapi hari ini, tatapan yang datang dari mereka tercengang, yang membuat mereka merasa hebat. Pagoda 9 lapis memang memiliki sedikit kedewasaan. Lingxi memfokuskan pandangannya pada siluet pemuda itu saat dia tersenyum. Dia juga telah mengolah pagoda 9 lapis di masa lalu dan, dengan demikian, dia memiliki cukup banyak pengetahuan untuk itu. Itu dikenal sebagai teknik yang kuat di klan Bibi Jing dan ketika dikultivasikan sampai akhir, itu bahkan bisa memperbaiki para ahli Sovereign Realm yang telah tersedot ke dalamnya. Itu sangat menakutkan. Namun, itu tidak lama sejak Mu Chen memperoleh seni pagoda besar yang lengkap. Tetapi dengan bakatnya, tidak terlalu sulit baginya untuk memiliki prestasi besar di masa depan. Di lokasi yang dikumpulkan oleh para siswa dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix adalah pemandangan segudang bunga mekar. Pemandangan indah itu enak dipandang. Saat ini, mereka semua sedang melihat battle stage di mana Mu Chen berada. Bagaimanapun, konfrontasi mereka sangat mempesona. Mu Chen ini sangat tangguh, bahkan Liu Qingyun bukanlah lawannya. Dikatakan bahwa Liu Qingyun adalah seorang jenius di klan Roh Angin. Siapapun yang keluar dari klan itu tidak lemah. Saya tidak pernah membayangkan bahwa bahkan dia tidak bisa menang melawan Mu Chen. Tapi, hehe, Mu Chen itu cukup tampan. Haha, pergi dan kaitkan dia, dasar rubah kecil. Akademi Spiritual Myriad Phoenix kami tidak akan keberatan memiliki siswa laki-laki yang luar biasa seperti itu. Saat gadis-gadis itu dengan berani mengobrol dan tertawa, sebuah aroma menyebar, yang membuat para siswa dari sekolah lain ngiler. Qianer, kekasih masa kecilmu ini benar-benar dari alam spiritual utara, bukankah dia sedikit terlalu tangguh, bahwa Liu Qingyun adalah seorang jenius dari klan Roh Angin. Berikutnya Tang Qianer, seorang gadis dengan penampilan cantik dipuji. Ya, bahkan di alam spiritual utara, dia juga sangat luar biasa. Tang Qianer tersenyum saat tatapannya terfokus pada siluet pemuda itu juga. Lampu rumit melintas di matanya dan tanpa dia sadari, dia sudah sangat mempesona dan jarak di antara mereka semakin jauh. Memikirkannya membuat mata spiritual Tang Qianer redup, tetapi, dia dengan cepat mengepalkan tinjunya. Masalah masa depan masih jauh dari mereka, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sama seperti bagaimana bocah Mu Chen yang memiliki lendir yang menjuntai di hidungnya mengikuti di belakangnya, terhuyung-huyung saat dia berjalan. Mungkin bahkan dia tidak akan mengharapkan dirinya menjadi begitu mempesona di masa depan, bukan? Di panggung pertempuran emas, Mu Chen melihat pagoda 9 lapis yang kosong saat dia membuat gerakan pemanggilan dengan tangannya. Setelah itu, pagoda 9 lapis berubah menjadi cahaya hitam dan terbang kembali ke tubuhnya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya dan menatap Liu Qingyun dan berkata, apakah kita akan melanjutkan? Pada saat ini, riak energi spiritual di sekitar Liu Qingyun sangat lemah. Jelas, dia telah menderita cedera besar dan dia tidak akan memiliki peluang untuk berhasil, bahkan jika dia terus bertarung. Liu Qingyun menyeka jejak darah dari sudut bibirnya saat dia sangat melirik Mu Chen. Saya selalu menepati janji saya, Anda adalah pemenang babak ini. Dia sudah mengungkapkan serangan terkuatnya, yang masih dikalahkan oleh Mu Chen. Jika mereka melanjutkan, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Jadi dia memutuskan untuk mengakui kekalahan sambil menunjukkan keanggunan pada saat yang sama. Terima kasih telah membiarkanku menang. Mu Chen menangkupkan tangannya saat dia tersenyum. Tidak ada dendam yang mendalam antara dia dan Liu Qingyun, jadi tidak ada gunanya memaksa lawannya menemui jalan buntu. Liu Qingyun berdiri saat dia melirik Mu Chen dan berbicara dengan acuh tak acuh. Meskipun kamu telah mengalahkanku, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Lawan terbesarmu adalah Jisuan, dan dia tidak mudah untuk dihadapi. Saya tahu dia tidak mudah, tetapi saya pikir saya juga tidak mudah untuk dihadapi. Kepercayaan diri yang tak terhapuskan dalam nada tenang Mu Chen mengangkat alis orang lain. Liu Qingyun terdiam. Memang, meskipun Jisuan kuat, pemuda di depannya ini juga bukan sosok yang sederhana. Jika mereka berdua bentrok, itu mungkin akan menjadi pertempuran yang menghancurkan bumi antara keduanya.
Di udara, 5 dekan agung sedang melihat ke bawah karena mereka masing-masing memiliki ekspresi yang berbeda di wajah mereka. Senyum tersungging di wajah Din Tai Chang karena penampilan Mu Chen telah melampaui ekspektasinya. Dia tidak pernah berharap Liu Qingyun dikalahkan oleh tangan Mu Chen. Dengan itu, Akademi Spiritual Surga Utara mereka akan dapat masuk ke dalam 4 terbaik. Hasil seperti itu sudah cukup bagus. Haha, Din Tai Chang, selamat saya untuk Akademi Spiritual Surga Utara. Mahasiswa baru yang tangguh telah muncul. Din Tiansong dari Akademi Spiritual Azure Sky menghela nafas dengan senyum elegan. Din Tiansong menyanjungku, Mu Chen hanya beruntung bahwa Liu Qingyun dari akademimu adalah naga di antara manusia juga. Din Tai Chang tersenyum saat menjawab. Saat ini, pada dasarnya 3 terbaik telah muncul dalam pertempuran 8 terbaik. Din Tianseng dari Akademi Spiritual Sein tertawa ringan. Di antara 4 tahap pertempuran, Mu Chen mengalahkan Liu Qingyun dan Luo Li juga dengan mudah mengalahkan lawannya. Shen Changsheng dan Li Xuantong juga memperoleh kemenangan, sementara Su Xuan mempertahankan seri. Namun, hasil mereka tidak lagi penting karena tim mereka sudah mendapatkan keuntungan. Sedangkan Ji Xuan mengalahkan Wen Buseng dan timnya memperoleh hasil kemenangan total, mengalahkan semua lawan mereka. Adapun 2 lainnya, tim yang dipimpin oleh Wen Qingxuan diharapkan menang. Dibandingkan dengan pertarungan Mu Chen dan Ji Xuan, kemenangan Wen Qingxuan cukup mudah. Bagaimanapun, kekuatan Fang Yun adalah yang terlemah di antara 8 kapten. Jika bukan karena kuali naga harimau, dia mungkin tidak akan bisa bertahan lama di tangan Wen Qingxuan. Adapun rekan satu tim Wen Qingxuan, mereka semua memiliki kemenangan dan kekalahan mereka sendiri. Tetapi menurut poin, mereka telah melampaui Akademi Spiritual 9 kuali. Dengan demikian, pertempuran ini berakhir dengan kemenangan mereka. Dengan demikian, sudah ada 3 tim yang masuk ke dalam 4 terbaik. Mu Chen berdiri di panggung pertempuran saat Luo Li, Shen Changsheng, Li Xuantong dan Su Xuan, yang telah mengakhiri pertempuran mereka, terbang ke arahnya. Kalian mengalaminya dengan sulit, Mu Chen tersenyum pada mereka. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan milikmu? Shen Changsheng dan Li Xuantong berkata tanpa daya. Meskipun pertempuran mereka juga intens, dibandingkan dengan pertempuran Mu Chen dengan Liu Qingxuan, itu tidak dapat dibandingkan. Saya tidak berhasil mendapatkan kemenangan. Su Xuan sedikit malu saat dia berbicara. Di seluruh tim, hanya dia yang mengakhiri pertarungannya dengan seri. Cukup jika kita bisa masuk ke 4 terbaik, Mu Chen dengan santai berbicara. Anggota lain dari tim Akademi Spiritual Azure Sky bukanlah lawan yang mudah dan sudah merupakan hasil yang baik bahwa Su Xuan bisa mendapatkan dasi dengan kekuatannya menjadi yang terlemah di tim mereka. Hanya Luo Li yang mengakhiri pertarungannya paling cepat. Shen Changsheng tersenyum. Dalam pertempuran antara 8 tim, Luo Li adalah yang pertama mengakhiri pertempuran. Efisiensinya menarik banyak kejutan. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum juga. Bahkan ditempatkan di antara 8 kapten, kekuatan Luo Li dapat dianggap sebagai yang tertinggi dan sekarang, menempatkan dia melawan anggota tim tentu saja merupakan tugas yang mudah. Saat ini, masih ada 1 pertempuran yang sedang berlangsung. Luo Li berkata dengan lembut saat dia mengalihkan pandangannya ke battle stage yang jauh saat rasa dingin mengalir di matanya yang jernih. Itu adalah panggung pertarungan Sue Tianhe dan Wu Ling. Terima kasih telah menonton.